Pada November 2023, di kantor pusat Anduril Industries di Costa Mesa, California, para jurnalis menyaksikan sebuah drone kecil bertenaga jet keluar dari sebuah kotak logam dan menghancurkan drone target di udara. Serangan yang bersih. Kemudian drone kedua keluar dari kotak yang identik, terbang sesuai jalurnya dan kembali lagi. Drone itu melambat, berputar, mengeluarkan 4 kaki dan mendarat di landasan tempat ia diluncurkan, siap untuk diisi bahan bakar dan digunakan kembali. Inilah Roadrunner, pesawat bersayap Delta bermesin jet turbo ganda sepanjang 6 kaki yang mampu melaju dengan kecepatan subsonik tinggi dan dapat dilengkapi dengan muatan seperti sensor intelijen dan pengintaian. Pencegat otonom ini dirancang untuk memburu drone, rudal jelajah, dan berbagai ancaman udara murah lainnya. Dan kemudian ada versi hulu ledak, Roadrunner M, yang mampu mencegat rudal jelajah UAS dan pesawat berawak. Namun fitur paling unik dari kedua model ini adalah opsi untuk membatalkan misi. Jika jejak radar ternyata adalah sekawanan burung, pesawat sipil, atau bahkan tidak ada apa-apa, operator dapat mengembalikan Roadrunner ke pangkalan. Seperti pada uji terbang di Costa Mesa, Roadrunner kembali mendarat dalam posisi tegak, menjalani pemeriksaan, dan menunggu di peluncurnya untuk peringatan berikutnya. Fitur tunggal ini mengubah pertanyaan yang selama bertahun-tahun membingungkan kru pertahanan udara. Ketika sebuah jejak bergerak cepat muncul di layar, biasanya pilihannya sederhana. Menggunakan interceptor yang mahal untuk sesuatu yang mungkin merupakan ancaman, atau menunggu informasi yang lebih baik dan berisiko terlambat. Roadrunner mencoba menawarkan opsi ketiga. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah startup Silicon Valley meyakinkan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat untuk membeli drone yang dapat digunakan kembali, konon dalam waktu kurang dari 2 tahun, dengan kemampuan untuk mungkin menetralkan drone serang Iran yang murah dan menyebabkan kekacauan. Ini juga merupakan kisah tentang pendiri perusahaan yang penuh warna dan sejarah penamaan yang lucu pada sebuah pos pengadaan yang tak banyak disorot, yang hampir tidak ada yang memperhatikan, sampai akhirnya mendapatkan kontrak Pentagon senilai ratusan juta dolar. Jadi, mari kita lihat ya, perang drone dan jebakan biayanya. Sekarang begini soal drone. Untuk beberapa waktu, salah satu fitur utama yang menarik dari drone itu cukup sederhana. Mereka murah. Bahkan, sebuah quadcopter dari toko hobi yang ditempelkan pada peluru mortir bisa menjatuhkan amunisi ke target bergerak. Naikkan sedikit harganya, dan yang kamu punya adalah sumber kekacauan yang nyata yang telah menyebabkan kehancuran di berbagai medan konflik terbaru. Contoh utamanya adalah Shahed 136 rancangan Iran, drone serang satu arah bersayap Delta yang sekarang diproduksi massal dan diekspor ke sekitar 20 negara, yang biayanya sekitar puluhan ribu dolar dan terbang sampai menabrak sesuatu atau kehabisan bahan bakar. Dengan semakin banyaknya drone model ini dan model lainnya, bahkan negara-negara dengan anggaran militer kecil atau yang bahkan tidak diakui sebagai negara sekalipun, seringkali ikut ambil bagian dalam aksi ini. Seringkali hal ini berdampak luar biasa atau mengerikan, tergantung dari sudut pandang Anda. Pada bulan September 2019, sekelompok drone dan rudal jelajah berhasil melewati pertahanan udara Arab Saudi dan menyerang fasilitas pengolahan minyak Abqaiq milik Saudi Aramco, yang untuk sementara menghentikan sekitar setengah dari produksi minyak mentah Arab Saudi. Ini sebenarnya bukanlah target yang rentan. Pertahanan rudal Arab Saudi dilaporkan setidaknya memiliki 1 baterai rudal pertahanan udara Patriot MIM-104 yang dibeli dari Amerika Serikat. Sebagai konteks, setiap paket Patriot bisa berharga hingga 1 miliar dolar dan setidaknya 4 juta dolar per rudal. Kedua angka tersebut belum termasuk biaya ekspor. Namun, sistem pertahanan canggih ini tetap berhasil dikalahkan oleh serangan drone yang diyakini berasal dari Iran, meskipun kelompok Houthi di Yaman mengklaim bertanggung jawab. Pertahanan Arab Saudi kewalahan menghadapi serbuan drone yang masing-masing kemungkinan hanya memerlukan biaya kurang dari 15.000 dolar untuk dibuat. Serangan tunggal itu saja sudah cukup untuk menghentikan hampir 6% produksi minyak dunia. Dan ketika pasar dibuka kembali, harga minyak global melonjak sekitar 15% dalam beberapa bulan berikutnya. Sekarang serangan itu hampir pasti bukan dilakukan oleh Houthi, tetapi bahkan mereka pun telah meraih keberhasilan melawan Arab Saudi dengan drone buatan dalam negeri mereka sendiri. Ini adalah keluarga UAV Samad yang diperkenalkan pada tahun 2018 dan dinamai dari mantan pemimpin Houthi, Saleh Ali Al-Samad, yang secara ironis tewas pada tahun yang sama oleh drone buatan Tiongkok yang diproduksi secara murah dan diluncurkan oleh Arab Saudi. Sejak itu, Houthi telah menggunakan drone-drone ini serta berbagai persenjataan Iran untuk melancarkan ratusan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan target-target di seluruh Teluk. Samad saja telah berhasil menembus pertahanan udara canggih untuk menghantam target tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Uni Emirat Arab dan bahkan Israel. Para pembela, mungkin dengan pengecualian Israel, sebagian besar membalas dengan senjata yang dirancang untuk era yang berbeda. Seperti misalnya pencegat Patriot, yang dibuat untuk menembak jatuh rudal balistik dan jet cepat. Dan seperti yang Anda tahu, harganya jutaan dolar untuk setiap tembakan. Rudal permukaan ke udara jarak pendek seperti NASAMS atau Iris TSLM tetap saja harganya ratusan ribu dolar.
Menggunakan salah satu dari ini untuk melawan Shahed itu seperti menukar amunisi seharga mobil mewah dengan sesuatu seharga sepeda roda 3. Lakukan itu beberapa lusin kali dalam satu malam, seperti yang dilakukan personel pertahanan udara Ukraina, dan sebuah negara bisa menghabiskan persediaan rudal interceptornya lebih cepat daripada pabrik bisa memproduksinya kembali. Dan semua ini menambah masalah lain jika kita membayangkan tanggung jawab seorang komandan pertahanan udara. Sebuah jejak radar muncul, naik atau terbang rendah, arahnya tidak pasti, identitasnya tidak jelas. Jendela waktu untuk memutuskan respons hanya dalam hitungan detik. Jika menembakkan rudal interceptor, Anda telah mengorbankan perangkat keras mahal untuk sesuatu yang ternyata tidak berbahaya, seperti pesawat komersial kecil. Tapi jika Anda menahan tembakan, jejak yang masuk itu bisa saja merupakan rudal jelajah yang diarahkan ke depot bahan bakar di belakang Anda. Jika salah mengidentifikasi dalam salah satu dari dua kemungkinan itu, orang bisa mati. Entah itu orang Anda sendiri karena gagal mencegat, atau orang lain karena kesalahan Anda. Tapi setidaknya Anda masih punya kekuatan untuk mengambil keputusan. Karena di bawah level atas, rudal-rudal mahal, pilihan yang tersedia sangat terbatas. Senjata api dan meriam otomatis jarak pendek bisa menjatuhkan quadcopter lambat dari jarak dekat. Pengacau sinyal bisa memutuskan sambungan radio atau mengacaukan panduan GPS jika target bergantung pada itu. Tapi melawan ancaman yang lebih cepat, lebih besar, atau lebih otonom seperti rudal jelajah, drone serang satu arah jarak jauh, atau pesawat tanpa awak bertenaga jet, alat-alat ini bisa sangat tidak efektif. Semua ini berkontribusi pada celah di bidang yang dibidik Anduril. Penawaran untuk Roadrunner adalah harga per unit di kisaran 100 ribuan, performa jet yang cukup cepat untuk mengejar ancaman paling akut, tapi yang paling penting dengan opsi untuk mengambil kembali kendaraan ketika kontak radar itu ternyata bukan ancaman. Jadi, sebuah rudal yang digunakan hanya benar-benar terpakai jika memang dibutuhkan. Jika tidak, amunisi yang sudah dikerahkan bisa dibawa kembali, diisi ulang bahan bakarnya, dan dikembalikan ke peluncur. Hal ini bisa sangat signifikan, terutama jika seseorang memahami peperangan generasi berikutnya sebagai pertarungan amunisi ketimbang personel. Kolonel Ryan Bell dari Divisi Lintas Udara ke-101 Amerika Serikat menjelaskannya dengan sederhana ketika dia mengatakan kepada Business Insider bahwa para tentara membutuhkan drone yang bisa mereka ambil seperti amunisi. Namun menghabiskan drone, bahkan model yang murah, dengan cepat di tengah kabut perang membutuhkan biaya besar. Dan disinilah Roadrunner memiliki keunggulannya. Pria di balik Roadrunner mendapatkan kekayaan pertamanya dengan menjual kacamata VR. Palmer Luckey membangun prototipe Oculus Rift di garasi orang tuanya, menjual perusahaannya ke Facebook pada tahun 2014 seharga sekitar $2 miliar, dan dikeluarkan beberapa tahun kemudian karena memberikan $10.000 untuk sebuah tujuan politik dengan mengorbankan reputasinya di Silicon Valley. Namun, pada tahun 2017 dan baru berusia 24 tahun, Palmer Luckey mendirikan Anduril Industries bersama sekelompok kecil orang yang termasuk mantan eksekutif dari perusahaan integrasi data Palantir. Tujuan Anduril adalah untuk membuat senjata bagi militer Amerika Serikat, dan mereka akan membangunnya seperti sebuah startup dengan dana sendiri, bukan menunggu Pentagon untuk mulai meminta. Produk pertama mereka adalah infrastruktur pertahanan yang kontroversial dan tidak menarik perhatian. Menara penjaga, tiang pengawas bertenaga surya yang menggunakan visi komputer, didirikan di sepanjang perbatasan selatan Amerika Serikat dan di sekitar pangkalan militer, mendeteksi pergerakan yang mungkin terlewatkan oleh kru pengawas manusia. Sistem penangkal drone segera menyusul setelah itu. Di bawah semua itu terdapat Letis, perangkat lunak komando Anduril yang dirancang untuk menggabungkan umpan radar, jejak kamera, dan data sensor menjadi satu gambaran yang bisa ditindaklanjuti operator. Lalu pada tahun 2021, Anduril mengakuisisi Areawan, sebuah perusahaan kecil yang bertanggung jawab atas keluarga drone Altius yang diluncurkan dari tabung, sehingga menambah amunisi berkeliaran ke dalam katalog mereka. Dari satu keberhasilan ke keberhasilan lain memang, tapi bagian terpentingnya masih akan datang. Pada Januari 2022, Komando Operasi Khusus Amerika Serikat memberikan kontrak kepada Anduril senilai hingga $1 miliar selama 10 tahun untuk menjadi integrator sistem bagi upaya SOCOM melawan pesawat nirawak. Ini berarti Anduril sekarang berada di pusat bagaimana operator khusus merancang pertahanan terhadap ancaman drone. Mereka juga memiliki akses langsung ke apa saja yang kurang dari para operator tersebut. Dan menurut Luckey, yang mereka butuhkan adalah senjata yang belum ada. Dia menceritakan bagaimana dia membuat sketsa kebutuhan tersebut sejak awal. Tidak membutuhkan landasan pacu, cukup cepat untuk mengejar rudal jelajah, mampu berpatroli untuk memberikan waktu pengambilan keputusan yang penting bagi operator, cukup otonom untuk terintegrasi ke dalam jaringan sensor yang sudah dibangun Anduril, dan pada akhirnya bisa diambil kembali jika ancamannya ternyata tidak ada. Dia kemudian menyebut Roadrunner sebagai proyek favoritnya di Anduril. Menariknya, proyek Roadrunner juga mengabaikan pedoman Pentagon tentang pengadaan senjata. Biasanya, proses ini dimulai dengan pengumuman kebutuhan, permintaan penawaran, pemilihan kontraktor, lalu pengembangan, yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Contoh yang baik adalah sistem rudal MIM-104 Patriot.
Patriot muncul selama Perang Dingin ketika Angkatan Darat Amerika Serikat menentukan bahwa sistem yang ada tidak lagi memadai menghadapi ancaman pesawat dan rudal Soviet yang semakin canggih. Jadi pada akhir tahun 60-an, Pentagon mengeluarkan permintaan proposal resmi dengan Departemen Pertahanan mengundang kontraktor utama untuk mengajukan desain, perkiraan biaya, jadwal pengembangan, dan rencana teknis. Setelah proses pemilihan kontraktor dan peninjauan anggaran yang panjang, Raytheon Technologies terpilih yang kemudian menandai dimulainya pengembangan prototip selama bertahun-tahun. Setelah melalui pengujian dan redesign, Patriot mulai digunakan secara operasional pada tahun 1984, sekitar 15 tahun sejak militer mengidentifikasi kebutuhan untuk mengoperasikan senjata tersebut. Contoh yang lebih baru adalah Lockheed Martin F-35 Lightning II yang mulai dikembangkan pada awal 1990-an, ketika Pentagon mengidentifikasi kebutuhan akan pesawat tempur generasi berikutnya yang mampu menggantikan berbagai pesawat tua. Setelah Lockheed terpilih pada tahun 2001, pengembangan dan desain memakan waktu 14 tahun sebelum F-35 mulai digunakan pada tahun 2015. Dari konsep awal hingga penempatan operasional, prosesnya memakan waktu lebih dari 20 tahun. Dan jadwal pengembangan Lockheed F-22 Raptor yang bersejarah pun tidak jauh berbeda. Semua ini menggambarkan budaya pengadaan yang bergerak lambat, persis seperti yang kemudian dikritik oleh perusahaan seperti Anduril sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kecepatan peperangan modern. Sekarang, memang harus diakui, baik Lightning II maupun Patriot adalah proyek yang jauh lebih intensif, mewakili bidang teknologi militer yang sangat berbeda dan bisa dibilang kurang berkaitan dengan perangkat keras yang sudah ada dibandingkan Roadrunner. Meski begitu, pendekatan Anduril tetap unik karena benar-benar mengabaikan proses pengadaan yang lambat. Perusahaan membangun Roadrunner terlebih dahulu dan mencari pelanggan belakangan, secara efektif menawarkan teknologi siap pakai kepada Pentagon tanpa perlu perencanaan jauh-jauh hari dan dengan harga yang menarik pula. Semua ini dilakukan dengan modal Ventura, dengan harapan personel operasi khusus akan tertarik pada prototipe tersebut begitu dipamerkan. Sebuah taruhan yang mahal, tetapi akhirnya membuahkan hasil pada Oktober 2024, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan kontrak senilai $250 juta kepada Anduril untuk sekitar 500 unit Roadrunner M Interceptor beserta sistem peluncurnya. Jadi, sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana cara kerjanya? Kedua model Roadrunner menghabiskan sebagian besar waktunya dengan posisi hidung menghadap ke atas di dalam kotak baja. Ini disebut sebagai sarang, semacam tempat penyimpanan yang mirip dengan kulkas. Kotak ini memiliki tutup yang bisa dilepas secara mekanis dan digeser ke samping seperti pendingin es pantai, sehingga membuka jalur terbang rudal ke langit. Di dalamnya, drone berdiri tegak di atas ekornya dengan suhu terkontrol, tahan cuaca, terhubung ke daya dan data, dengan sensor-sensornya menghadap ke tutup sarang, siap dan siaga untuk digunakan. Ketika ada target terdeteksi dari radar atau sensor lain dan operator memberikan izin peluncuran, rudal langsung bersiap untuk beraksi. Tutup sarang terbuka, dua turbojet menyala, dan Roadrunner naik lurus ke atas keluar dari kotak dengan dorongan semburan jet. Pengaturan vektor dorong, pada dasarnya mesin-mesin itu memiringkan nosel mereka untuk mengarahkan kendaraan, menjaga kestabilannya selama detik-detik vertikal pertama di mana belum ada daya angkat dari sayap. Jadi, satu-satunya hal yang membuat drone tetap di udara adalah dorongan ke bawah dari mesinnya sendiri. Kemudian, setelah mencapai beberapa ratus kaki di atas, Roadrunner beralih ke posisi mendatar untuk terbang maju. Badan bersayap Delta mengambil alih dari mesin jet dan mesin-mesin itu mendorongnya menuju target dengan kecepatan subsonik tinggi. Dari layar operator, urutan peluncuran terlihat lebih mirip roket kecil daripada rudal yang meninggalkan rel. Drone ini juga dibangun berdasarkan beberapa pilihan utama. Mesin turbojet yang dirancang sendiri oleh Anduril memberikan margin dorong yang dibutuhkan untuk lepas landas vertikal, serta kecepatan yang secara teori memungkinkan untuk mengejar rudal jelajah. Pengaturan vektor dorong menangani fase vertikal di kedua ujung penerbangan dan juga memungkinkan badan pesawat melakukan manuver tajam. Pemrosesan di dalam pesawat mengendalikan jalur penerbangan dan menghitung geometri intercept tanpa perlu operator mengarahkan. Pemanduan eksternal seperti pelacakan radar dan sensor elektrooptik memberikan informasi target drone dari jaringan yang lebih luas. Lalu ada bagian hidung yang dirancang modular agar bisa bertukar antara berbagai muatan. Pada Roadrunner M, bagian hidung dilengkapi dengan hulu ledak yang berisi muatan peledak untuk mencegat drone, rudal jelajah, dan target udara sejenis lainnya. Namun muatan hidung lainnya, seperti sensor pengawasan, perlengkapan peperangan elektronik juga termasuk dalam rencana Anduril untuk rangka pesawat ini. Yang cukup signifikan, ada juga aspek dapat digunakan kembali dari Roadrunner yang telah disebutkan sebelumnya, yang bekerja seperti ini. Jika operator mengizinkan serangan, maka Roadrunner M akan menabrak targetnya dan meledak. Pesawat itu hilang bersama ancamannya, sama seperti interceptor lainnya. Namun jika tidak ada serangan yang diizinkan, maka drone tersebut akan melakukan seperti yang dijelaskan di bagian pengantar. Drone itu terbang kembali ke arah lokasi peluncuran, melambat, memutar hidungnya ke atas, mengeluarkan 4 kaki dari ekornya, dan mendarat secara vertikal. Semua pemeriksaan dan pengisian bahan bakar dilakukan secara manual oleh kru darat sebelum mereka mendorong drone itu ke dalam sarangnya untuk digunakan di lain hari.
Referensi visual yang ingin ditiru oleh Anduril adalah pendorong Falcon 9 milik SpaceX yang mendarat dengan ekornya terlebih dahulu di atas kakinya sendiri setelah peluncuran. Pendaratan Roadrunner menggunakan konsep yang sama, hanya saja dalam skala yang lebih kecil. Sekarang, dengan semua itu sudah dijelaskan, masih ada hal-hal yang belum diketahui tentang Roadrunner. Ini termasuk seberapa cepat sebenarnya, seberapa jauh jangkauannya, dan seberapa tajam ia bisa berbelok. Anduril belum merilis informasi apapun tentang hal ini, hanya mengklaim bahwa Roadrunner M menawarkan peningkatan besar dibandingkan sistem sejenis dalam hal jangkauan, muatan, dan kemampuan manuver, serta menambahkan bahwa performa mesinnya melampaui apa yang bisa diberikan oleh turbojet kecil yang ada saat ini. Namun, angka-angka spesifik tetap dirahasiakan, dan para pengamat luar sebagian besar harus mempercayai pernyataan perusahaan tersebut. Bahkan di situs web Anduril, kecepatan, kapasitas, dan muatan kedua model Roadrunner tetap secara mencolok tercantum sebagai tidak diungkapkan. Aspek otonomi adalah keunggulan tambahan dari Roadrunner, di mana drone ini mampu terbang secara mandiri dan menentukan solusi intersepsi dengan manusia yang mengendalikan stick. Langkah mematikan, yaitu keputusan untuk menyerang dan menghancurkan, tetap dijelaskan oleh Anduril sebagai diawasi operator dengan manusia yang terlibat untuk mengesahkan serangan tersebut. Dan satu operator menggunakan perangkat lunak komando Lattice yang telah disebutkan sebelumnya dapat mengawasi bukan hanya satu, tetapi beberapa Roadrunner di udara secara bersamaan. Anduril mengatakan Roadrunner berkembang dari sebuah sketsa menjadi pencegat yang dapat digunakan di lapangan dalam waktu kurang dari 2 tahun, kira-kira dari Desember 2023 hingga akhir 2025. Sekarang, hal ini masih bisa diperdebatkan karena prototipnya hampir pasti sudah dalam tahap produksi sebelum tahun 2023. Meskipun begitu, sebuah senjata dengan mesin baru, rangka pesawat baru, peluncur baru, dan rutinitas pendaratan otonom, kecepatan seperti itu memang tidak biasa, sehingga jadwal pengembangannya sendiri menjadi bagian dari promosi perusahaan. Kurang dari 5 tahun pengembangan adalah bukti yang cukup bahwa perusahaan yang didukung model Ventura bisa bergerak dengan kecepatan yang tidak mampu dicapai oleh perusahaan pertahanan tradisional. Meskipun Anduril sangat merahasiakan pengembangan Roadrunner, yang diketahui adalah jejak publik pertama dari program ini muncul dalam catatan pengadaan pada Desember 2022. Saat itulah, Komando Operasi Khusus Amerika Serikat diam-diam membeli perangkat keras bernama Roadrunner CUXS senilai sekitar $12,5 juta, di mana singkatan tersebut merujuk pada perlengkapan penangkal pesawat nirawak. Namun pada saat itu, tidak ada pengumuman publik yang menjelaskan apa itu Roadrunner atau siapa yang membuatnya. Menurut Anduril, pada tahun berikutnya, teknologi tersebut telah melalui penilaian operasional bersama mitra pemerintah Ayret Serikat. Di mana penilaian tersebut dilakukan, dalam kondisi apa drone-drone itu terbang, dan apakah ada intersepsi terhadap ancaman nyata, bukan sekedar target uji coba, semuanya masih dirahasiakan. Sangat-sangat rahasia. Bukan berarti hal ini tanpa alasan. Pada saat itu, teknologi drone sudah menjadi sangat umum, sehingga jika publik mengetahui prototip yang sedang dikembangkan, hal itu berisiko mengurangi efektivitas akhirnya. Jadi, kenapa namanya Roadrunner? Nah, soal ini ada ceritanya sendiri yang agak berkaitan dengan sifat kompetitif industri senjata di Amerika Serikat. Secara internal, Anduril menamai prototipe mereka Rogue, tapi Lucky kemudian mengatakan bahwa tim akhirnya membatalkan nama itu karena senjata yang dikendalikan AI dan dianggap nakal bukanlah citra yang bagus. Jadi, Roadrunner menggantikannya dengan keuntungan sampingan yang tidak berusaha disembunyikan oleh Lucky. Salah satu pesaing Anduril, Raytheon, yang bertanggung jawab atas perangkat keras seperti MIM-104 Patriot serta rudal Tomahawk dan Stinger, telah memperkenalkan drone pencegat saingan bernama Coyote pada tahun 2014. Siapapun yang akrab dengan kartun Wile E. Coyote dan Roadrunner pasti tahu kemana semua ini mengarah. Pengungkapan publik Roadrunner, seperti yang dijelaskan di bagian pengantar, terjadi pada 30 November 2023 di kantor pusat Anduril di Costa Mesa. Para wartawan diperlihatkan sebuah video yang menampilkan Roadrunner terbang vertikal keluar dari sarangnya, kemudian bertransisi ke penerbangan maju dan menghancurkan drone target di udara, diikuti dengan video lain di mana Roadrunner menyelesaikan misinya dan kembali dengan mulus ke lokasi peluncuran. Dapat dimengerti, sebagian besar rudal memang tidak memiliki kemampuan untuk kembali atau diambil kembali. Acara tersebut membuat Roadrunner menjadi terkenal, dan video peluncurannya yang berdurasi 2 menit telah ditonton hingga 4 juta kali di YouTube. Rangka dasar Roadrunner diposisikan sebagai sebuah platform. Roadrunner M adalah yang didanai oleh Pentagon. Liputan tentangnya pun disertai dengan deskripsi-deskripsi menarik. Salah satu istilah yang melekat adalah bomb and boomerang, senjata yang bisa menyelesaikan tugas jika diperlukan dan kembali jika tidak. Branding seputar drone itu mungkin sudah cukup untuk menarik perhatian. Tapi, apa yang diungkapkan pers pada tahun 2023 sebenarnya hanyalah selebrasi kemenangan Anduril. Pada tahun 2023, Roadrunner telah diterbangkan oleh operator khusus setidaknya selama 1 tahun, didanai melalui jalur pengadaan yang hampir tidak ada yang menyadarinya, dievaluasi di tempat-tempat dan terhadap target-target yang belum diungkapkan. Rahasia. Tanggal 30 November adalah momen ketika program ini beralih dari sistem kemampuan internal SOCOM menjadi sistem yang harus diperdebatkan atau disambut dengan antusias oleh seluruh lembaga pertahanan dan dunia.
Dan tentu saja ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Sudah menjadi hal yang biasa dalam peperangan bagi kru pertahanan udara untuk mengamati pergerakan cepat di layar dan dipaksa untuk mengerahkan pencegat dalam hitungan detik. Jari-jari di konsol peluncuran dan jari-jari yang mengambil keputusan untuk menembak adalah jari-jari yang sama, ditekan pada detik yang sama berdasarkan informasi yang sama, kadang-kadang bahkan informasi yang tidak lengkap. Roadrunner memisahkan kedua momen itu. Seorang komandan dapat memberikan izin peluncuran pada jejak radar yang identitasnya masih belum jelas dan menggunakan waktu terbang drone itu sendiri untuk menilai identitas serta tingkat ancamannya. Kendaraan itu keluar dari sarangnya, mempercepat menuju jejak radar itu dan mengirimkan kembali apa yang dilihat oleh sensor-sensornya dan jaringan yang lebih luas. Di suatu titik dalam detik-detik tambahan yang krusial itu, operator membuat keputusan. Jika diperintahkan menyerang, Roadrunner M akan mendekat lalu meledak. Jika tidak, drone akan menarik diri. Seperti biasa, Anduril menciptakan istilah singkat yang mudah diingat untuk ini, luncurkan tanpa penyesalan. Peluncuran itu sendiri sekarang tidak lagi berarti Anda harus menghabiskan amunisi tersebut. Jika target ternyata adalah pesawat sipil, sekawanan burung, atau jejak palsu di sensor, biayanya hanya sebatas 1 tangki bahan bakar jet dan 1 jam kerja kru darat, bukan pengeluaran 6 digit untuk interseptor yang sekarang hanya menjadi puing-puing. Jadi, seberapa penting semua ini? Menurut kami, ini sangat penting. Pada Januari 2020, sebuah baterai pertahanan udara Iran salah mengira pesawat sipil yang lepas landas dari Teheran sebagai rudal jelajah musuh. Pada saat itu, pertahanan udara Iran berada dalam siaga maksimum karena hanya 5 hari sebelumnya, serangan MQ-9 Reaper Amerika telah menewaskan Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds. Dan akibatnya, 2 rudal jarak pendek Iran menghantam pesawat penerbangan 752 milik maskapai nasional Ukraina, menewaskan seluruh 176 orang di dalamnya. Bahkan, militer Amerika Serikat pun tidak luput dari kejadian seperti itu. Pada tahun 2021, di tengah kekacauan pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban, sekelompok Reaper melacak sebuah Toyota Corolla yang berhenti di tempat yang diyakini sebagai rumah aman ISIS di Kabul. Dalam hitungan detik, sebuah rudal Hellfire menghancurkan kendaraan itu. Namun, para penumpangnya bukanlah anggota ISIS. Faktanya, Corolla itu dikendarai oleh seorang pria yang bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba yang berkantor pusat di Pasadena. Mobil itu juga membawa 2 orang dewasa lainnya dan 7 anak-anak. Semuanya tewas. Sebuah peristiwa yang dikecam secara luas oleh organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Pelajaran yang diambil para perencana pertahanan udara dari insiden-insiden seperti ini adalah hal yang sama yang coba diatasi oleh Roadrunner. Beberapa detik tambahan dan konfirmasi yang lebih baik, terutama dalam situasi berisiko tinggi, seperti saat kejatuhan Kabul. Terutama jika perangkat kerasnya memungkinkan untuk menangani beberapa arah ancaman sekaligus. Disinilah perangkat lunak letis milik Anduril berperan. Satu operator yang mengawasi tampilan gabungan yang sama seperti yang sudah dibuat Anduril untuk pekerjaan penangkal drone, dapat mengawasi beberapa Roadrunner di udara sekaligus. Ini berarti bahwa sebuah pangkalan yang sedang diserang dari berbagai arah, dengan 3 atau 4 ancaman yang datang dari jarak berbeda, seperti dalam kasus serangan kawanan, dapat mengirimkan drone ke beberapa arah berbeda tanpa perlu 3 atau 4 tim peluncur terpisah. Dan ada efek berantai untuk penerbangan berawak. Tugas-tugas yang dulu mengharuskan menerbangkan pesawat tempur untuk menyelidiki kontak tak dikenal, yang lambat, mahal, dan membebani mesin serta kru udara, sekarang bisa dilakukan oleh pencegat tanpa awak yang bisa terbang, mengamati, lalu kembali. Jet-jet tetap berada di darat untuk pertempuran yang benar-benar membutuhkan pilot. Catatannya dalam semua ini adalah perlunya disiplin komando dan kendali. Peluncuran yang lebih murah dan dapat digunakan kembali menurunkan biaya akibat kesalahan manusia, baik itu operator yang bekerja di bawah tekanan ekstrim maupun mereka yang mungkin terlalu mudah menarik pelatup. Jika fungsi Roadrunner terbukti seperti yang dijelaskan, hal ini mungkin menghasilkan peluncuran yang tidak disesali secara finansial dan tanpa biaya manusia di wilayah udara yang dibagi dengan sekutu atau target yang tidak berbahaya. Singkatnya, pertanyaan operator dulu adalah tembak atau tunggu. Dengan Roadrunner tersedia, ini bisa menjadi luncurkan, selidiki, lalu putuskan, atau cukup luncurkan tanpa penyesalan, meminjam slogan favorit Anduril. Pada awal 2024, Roadrunner mulai diproduksi dalam jumlah kecil di fasilitas Anduril di California. Perusahaan menggambarkan sistem ini sebagai sudah digunakan secara operasional untuk evaluasi tempur. Bahasa yang longgar itu mencakup campuran pelatihan, pengujian, dan apapun yang dilakukan Sokom di lapangan yang tidak diungkapkan. Namun jelas bahwa proyek ini sedang berjalan. Sebuah senjata yang sebelumnya sangat dirahasiakan 18 bulan lalu, kini sedang dirakit secara massal di jalur produksi untuk pelanggan yang sudah melihat cukup banyak hingga ingin memesan lebih banyak lagi. Pelanggan itu menunjukkan minatnya secara jelas pada 30 Oktober 2024 ketika Pentagon mengumumkan kontrak dengan Anduril senilai $249,9 juta untuk 500 Roadrunner M peluncurnya dan perlengkapan pendukungnya. Departemen Pertahanan menambahkan bahwa pengiriman dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2024 dan berlangsung hingga 2025.
Untuk sebuah sistem yang pertama kali dilihat publik 11 bulan sebelumnya, pesanan lebih dari 500 unit merupakan bentuk kepercayaan yang sangat besar. Maksud saya, coba bandingkan dengan pengembangan F-35 dan F-22 yang memakan waktu lebih dari 1 dekade. Jelas, apapun hasil penilaian rahasia itu, hasilnya sudah cukup. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika Serikat mengamati untuk kepentingannya sendiri. Sejak akhir tahun 2023, pasukan Houthi di Yaman telah meluncurkan drone serang satu arah dan rudal anti kapal terhadap kapal-kapal dagang dan kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah dan Teluk Aden. Kapal perusak kelas Arleigh Burke mencegat drone gaya Shahed dengan rudal standar yang harganya antara 1 hingga 4 juta dolar per buah. Ekonomi dari pertukaran itu pada dasarnya membakar barang-barang termahal di gudang Angkatan Laut untuk menghadapi ancaman termurah di udara, mendorong armada Angkatan Laut untuk mencari sesuatu yang benar-benar bisa mereka tembakan dengan biaya terjangkau. Pada tahun 2025, Angkatan Laut mengonfirmasi rencana untuk menempatkan drone pencegat yang dapat berlama-lama di udara di kapal perusak kelas Arleigh Burke dengan Roadrunner. Roadrunner M dan Raytheon Coyote Block 2 yang disebut sebagai kandidat utama. Laksamana Daryl Cordell yang saat itu menjabat sebagai Komandan US Fleet Forces Command mengatakan kepada wartawan bahwa kapal pengawal dari gugus tempur kapal induk USS Gerald R. Ford akan membawa pencegat baru tersebut sebagai bagian dari pertahanan berlapis terhadap serangan drone dan rudal secara berkelompok. Sebuah senjata yang dirancang untuk operator khusus yang memburu ancaman di landasan udara gurun akan segera digunakan di dek kapal perusak rudal kendali di perairan yang diperebutkan. Dengan demikian, persaingan Coyote yang awalnya hanya lelucon penamaan berubah menjadi persaingan pengadaan. Coyote Block 2 adalah pencegat sekali pakai yang lebih kecil yang telah disempurnakan Raytheon selama bertahun-tahun, ditembakkan dari tabung dan habis bersama targetnya. Dari segi biaya, Coyote mungkin memang punya sedikit keunggulan. Business Insider menggambarkan harga per unit Block 2 sekitar $125.000, jauh lebih murah dibandingkan sekitar $500.000 untuk Roadrunner M, berdasarkan pembagian langsung dari kontrak senilai $250 juta untuk 500 unit. Itu saja. Drone individual kemungkinan lebih murah per unit dibandingkan $500.000 setelah memperhitungkan margin untuk sistem operasional dan peluncuran. Tapi bahkan jika Coyote masih unggul dalam hal biaya, Roadrunner M lebih berat, kemungkinan lebih cepat, dan yang terpenting bisa digunakan kembali jika tidak diperlukan untuk menghancurkan target. Ketertarikan Angkatan Laut pada keduanya, bukan hanya satu, menunjukkan bahwa armada menginginkan lapisan pertahanan, yaitu opsi murah untuk ancaman yang mudah dan pencegat bertenaga jet untuk ancaman yang lebih sulit. Di darat, situasinya memang kurang terbuka untuk publik, tapi tidak kalah aktif. Sokom terus membeli Roadrunner di bawah kontrak asli penanggulangan drone dengan rincian penempatannya yang dirahasiakan. Angkatan Darat dan Angkatan Udara membuka evaluasi mereka sendiri, menilai sistem ini untuk pertahanan pangkalan tetap di pangkalan-pangkalan garis depan yang selama bertahun-tahun telah menjadi sasaran drone dan roket dari milisi yang berafiliasi dengan Iran. Eksekutif Anduril sendiri berbicara tentang unit-unit Roadrunner yang nantinya akan ditempatkan di sekitar lapangan udara, depot bahan bakar, dan pusat komando seperti halnya pagar perimeter dan lampu sorot saat ini. Dan jika melihat kecepatan pengadaan, dengan mempertimbangkan jendela waktu 2 tahun dari pengadaan hingga pengungkapan ke publik, lalu kepesanan Pentagon sebanyak 500 unit, hingga penempatan di kapal tempur permukaan Angkatan Laut, kemungkinan itu tampaknya cukup realistis, bukan? Roadrunner sedang diamati sebagai studi kasus untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jika sebuah startup yang didukung model Ventura dapat merancang, membangun, dan menjual kelas baru pencegat otonom dalam waktu kurang dari 2 tahun, dan Pentagon akan membeli 500 unit hanya berdasarkan penilaian rahasia saja. Pola pengadaan yang telah membentuk pembelian senjata Amerika selama 50 tahun mulai terlihat tidak lagi tampak sepenuhnya wajib. Sekarang, Anduril bukan satu-satunya perusahaan yang mencoba membuktikan hal tersebut. Shield AI, Saronic, dan lainnya juga menawarkan kontribusi mereka terhadap argumen ini. Tetapi Roadrunner tetap menjadi proyek yang paling terlihat dalam perkembangan saat ini. Namun, masih banyak hal tentang sistem ini yang belum pasti. Jangkauan, kecepatan, muatan, dan kemampuan bermanuver yang tepat belum diumumkan secara publik pada saat penulisan ini. Dan klaim performa terkuat masih berasal dari Departemen Pemasaran Anduril. Belum ada catatan penjatuhan target dalam pertempuran yang dikonfirmasi secara publik. Ada kemungkinan bahwa alat yang lebih murah seperti meriam otomatis berpemandu radar, jammer perang elektronik, dan laser energi tinggi yang terus diuji oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut dapat diperkenalkan untuk semakin menurunkan harga produksi satuan Roadrunner. Sementara itu, rencana Anduril sendiri untuk platform ini melampaui versi hulu ledak. Modul hidung untuk pengintaian, muatan peperangan elektronik, dan bahkan varian pemadam kebakaran telah diusulkan. Dan perusahaan mengatakan bahwa turbojet buatan sendiri yang dikembangkan untuk Roadrunner akan digunakan juga pada kendaraan lain dalam katalog mereka. Target produksi mencapai ribuan unit, kemungkinan akan memperkuat area lain dari upaya generasi berikutnya Pentagon. Dan pertanyaan tentang otonomi, selain menjadi nilai jual utama Anduril, juga merupakan isu menarik tersendiri untuk masa depan.
Pengaturan saat ini tetap melibatkan manusia untuk mengotorisasi serangan, tetapi drone tersebut sudah terbang dengan rutenya sendiri, memilih geometri intersepsi sendiri, dan mendarat sendiri dengan kaki-kaki pendaratnya. Setiap kemampuan baru yang diambil alih oleh perangkat lunak berarti satu titik campur tangan manusia yang berkurang di antara pantulan radar dan hulu ledak. Apa yang ditawarkan Threat Runner kepada orang-orang yang mengoperasikan konsol pertahanan udara adalah bentuk keputusan yang berbeda. Peluncuran dan penghancuran telah disatukan selama sebagian besar sejarah rudal bertumandu. Begitu peluru meninggalkan rel, uang sudah dikeluarkan dan serangan ke target tak bisa dibatalkan. Memisahkan kedua momen itu, bahkan hanya dengan beberapa detik penerbangan jet, memberi seorang komandan ruang untuk melakukan kesalahan tanpa harus hancur karenanya. Sebuah drone muncul sebagai kontak lacak parsial, gambaran menjadi lebih jelas, dan akhirnya keputusan diambil dengan informasi yang lebih baik daripada saat peluncuran. Jika sistem ini tetap bertahan dalam skala besar di seluruh armada, pangkalan, dan perang yang lebih murah serta lebih cepat yang tampaknya akan datang, langit di atas posisi yang dipertahankan mungkin akan dikuasai oleh kendaraan seperti ini. Terima kasih telah menonton.